Kalian udah pernah dengar belum? Pramugari itu ternyata juga punya penalti kalau misalkan kita itu trainingnya nggak tuntas. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau bahas tentang penalti yang ada di pramugari. Jadi kalau kalian misalkan sering kayak baca kolom komentar, Kak bener gak sih kalau training pramugari nggak tuntas kita tuh bayar penalti? Kak bener gak sih ada penalti di pramugari? Kak maksudnya penalti itu gimana? Bla 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 yang seputar tentang penalti. Sebenarnya kita tuh saat kita mau training, kita itu baru namanya calon pramugari. Sebelum kita menyelesaikan semua trainingnya itu, kita masih dianggap calon. Jadi kita belum yang officially pramugari. Kapan kita dianggap sebagai officially pramugari? Yaitu saat kita punya buku yang namanya Flight Attendant Certificate warna putih. Nah, itu isinya ada nomor identitas kita sebagai kita tuh pramugari, tahun kita rilis itu kapan, sama foto kita juga. Jadi saat kita megang buku itu, barulah kita dinyatakan sebagai officially flight attendant. Nah, cara mendapatkan bukunya itu gimana gitu? Cara mendapatkan sertifikat book ini gimana? Ya, caranya dengan menuntaskan training yang ada saat kita itu di kelas pramugari. Jadi, even kita udah melalui proses yang panjang, kayak pernah aku jelasin di video-video aku sebelumnya, tahapan-tahapan untuk rekrutmen, itu dari grooming, tinggi berat badan, segala macam, sampai pantuhir, it doesn't mean like 100% you become a flight attendant. Jadi, kapan kalian dinyatakan sebagai flight attendant adalah saat kalian berhasil menuntaskan training waktu kalian masuk kelas pramugari itu. Nah, terus kan di awal aku udah bilang tentang penalti. Nah, penalti yang dimaksud ini pas apa gitu. Jadi ada dua penalti. Jadi dua lah namanya penaltinya. Kita sebut penalti saat kita training dan penalti saat kita sudah bekerja atau officially flight attendant. Nah, yang pertama, penalti saat kita mau masuk training. Jadi sebelum kita belajar di kelas, kita akan dikasih ya kontrak lah bahasanya. Jadi kita akan tanda tangan suatu kontrak dan di kontraknya ini tuh lengkap banget detailnya. Kalian kalau bingung pun bisa nanya, setiap airlines punya kebijakannya masing-masing, mulai dari tahun berapa lama kontrak ini berjalan, berapa jumlah penalti yang dibayarkan, terus apakah kalian boleh menikah selama fase ini atau enggak boleh, alias masih single kayak gitu. Ini kalian kalau bingung kalian tanya aja. Di fase yang pertama, kontrak pertama ini, saat kalian masih training, kalian dilarang berhenti dari fase training itu. Biasanya, kenapa kalian dilarang berhenti? Karena logikanya tuh kayak gini. Saat kita datang ke open recruitment, walk-in interview-nya itu, recruitment day, nah kita itu akan ketemu sama berbagai macam orang, ratusan bahkan ribuan orang. Logikanya perusahaan ini udah milih kita sebagai kandidat jadi pramugari mereka. Nah, kalau kita di tengah jalan kita itu resign atau berhenti atau kabur, otomatis perusahaan ngerasa rugi dong. Kenapa dia milih aku padahal masih ada ribuan orang yang mau gantiin posisi aku. So that's why aku harus bayar penalti itu. Berapa nominalnya? Kalau aku boleh spill sekitaran 45 jutaan dapat lah gitu. Bisa more or less kayak gitu. Alasan berikutnya kenapa kita ada penalti selama kita training, karena perusahaan itu mengeluarkan banyak banget biayanya, mulai dari kita training di kelas hari-hari sampai kita ke fase drill, emergency drill yang kayak kalian jump and slide di pesawat kayak gitu. Bahkan untuk di maskapai aku sendiri, di AirAsia ini kita trainingnya saat fase yang emergency drill itu kita dibawa ke Kuala Lumpur. Jadi ada suatu ruangan kayak mock up namanya. Itu memang cuma ada di Kuala Lumpur untuk AirAsia. Jadi seluruh AirAsia itu dibawa ke Kuala Lumpur. Kita training di sana, otomatis tiket, tempat tinggal, akomodasi kita udah disiapin di situ. Nah, perusahaan ini udah effort loh ngeluarin segitu banyaknya budget untuk kita calon kandidat pramugari itu. Ya sekarang kenapa kita resign gitu. Nah, itu yang aku sebut tadi, penalti saat kita training. Terus, apakah bisa dihapuskan si penalti ini? Bisa. Tapi dengan catatan bukan kita yang mengundurkan diri atau bukan kita yang kabur, atau intinya bukan dari pihak kita, tapi dari pihak perusahaan yang menyatakan emang kita tuh nggak qualified, alias kita tuh nggak cocok jadi pramugari mereka. Contohnya misalkan kayak kita ada tes, ada ujian, terus itu dalam fase 3 bulan, ternyata kita tuh gagal, ada recheck atau remedi, kita gagal, recheck lagi yang kedua, gagal lagi, kita masuk kelas lagi, terus diulang lagi materinya, terus kita dikasih kesempatan lagi untuk cek, ternyata kita gagal, ya seperti itu. Itu mau nggak mau kayak rapot kita tuh masuk ke pihak training yang di airlines, kayak kepala sekolahnya, bagian training,
Jadi akan meninjau lagi, nih anak sebenarnya cocok nggak sih, layak nggak sih, bisa nggak sih jadi pramugari kita gitu. Kok dia gagal terus nilainya, kok nilainya di bawah standar terus, apa nih problemnya, apa emang hatinya setengah kah, apa emang dari kitanya gitu, apa dari anaknya langsung gitu. Tapi kalau misalkan perbandingannya cuman 1 banding satu kelasnya misalkan 30, jadi 1 dari 30 lah yang kayak gini, berarti kan yang bermasalah di anaknya nih. Nah baru deh perusahaan itu kayak, yaudah deh kalian mending jangan lanjut lagi gitu, rugi-rugi deh kita. Tapi ini setelah melalui fase yang panjang ya, jadi nggak serta-merta tiba-tiba gagal terus langsung bye gitu. Terus masuk ke jenis penalti yang kedua, yaitu adalah penalti saat kita udah jadi pramugarinya atau officially flight attendant. Saat kita udah selesai semua ujiannya, kita tuh akan dikasih offering letter. Jadi kita bakal baca surat kepegawaian atau SK kita itu berapa lama, sama sebenarnya intinya berapa lama, terus penaltinya gimana, TNC gimana, apa boleh menikah atau belum selama kontrak itu gitu. Ini baru kita sebut namanya kontrak kepegawaian gitu kan. Nanti di sini kalau misalkan selama 2 tahun, rata-rata 2 tahun kontrak pertama, 2 tahun itu ternyata nilai kita bagus, kinerja kita itu bagus. Nah, dan perusahaan yang kalian lamar itu ternyata ada sistem pramugari. Sorry guys. Ternyata pramugari di sini tuh bisa pegawai tetap gitu. Jadi kalian akan direview lagi kontraknya. Terus ya baru deh nanti kalian itu tanda tangan kontrak, akhirnya seterusnya kalian bakal jadi pegawai tetap begitu. Tapi lain lagi kalau misalkan ternyata selama 2 tahun ini ada kontraknya bilang kalian itu nggak boleh nikah atau hamil istilahnya. Kalian nggak boleh hamil. Ada beberapa yang mau memperbolehkan nikah soalnya. Tapi rata-rata nggak memperbolehkan untuk hamil, dan ternyata dalam 2 tahun itu kalian hamil, otomatis kalian itu harus bayar penalti yang tertera di kontrak tersebut. Kalian ngerti kan? Atau yang kedua, alasan kedua, kalau misalkan kalian itu pindah ganti maskapai atau kalian tuh kayak cabut ke airlines lain. Nah, itu tuh kalian tuh harus bayar penalti itu harusnya gitu. Konsekuensinya apa kalau misalkan kalian nggak bayar penalti? Beda-beda sih sebenarnya. Jadi ada beberapa yang ijazah akte itu tuh kita ditahan. Ada yang tidak menahan ijazah ini gitu. Terus kalau ternyata ada yang ditahan, berarti kalian tuh harus nebus itu, bayar penaltinya, dendanya, sejumlah yang dimaksud. Lumayan loh kalau misalkan penaltinya ternyata 75 juta per 2 tahun, ya kalian harus bayar gitu. Nah sekarang ada satu lagi dokumen yang masih ditahan, yaitu namanya paklaring atau surat lolos butuh. Surat lolos butuh atau namanya surat referensi kalau di perusahaan-perusahaan lain. Fungsinya ini untuk apa? Ini tuh untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang kedua juga sebagai track record kalau kalian sudah menuntaskan hak dan kewajiban di perusahaan sebelumnya gitu. Penting tuh jadinya untuk kalian tuh berikut-berikutnya lagi gitu. Jadi makanya aku bilang tadi ada namanya penalti. Kalian baca-baca serius, ini baca wajib banget. Meskipun kalian nggak ngerti, it's okay, you can asking. Meskipun banyak yang bilang ada gini aja baiknya, gini aja bla 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 bla, kabur lah atau gimana. Tetapi alangkah baiknya kalau misalkan selesain dulu deh kontraknya gitu, biar nggak sampai bayar penaltinya gitu. Kurang lebih segitu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian misalkan ada pertanyaan, maaf bahasanya agak belibet terus ditambah iklan Cimi lewat tadi, kalian silahkan komen di kolom komentar. Akan aku usahakan buat ngejawab juga sebisaku. Dan kalau kalian punya pertanyaan untuk pembahasan konten berikutnya, feel free to ask. Jadi, thank you for watching, bye-bye.